Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berbicara mengenai mencintai dengan cara yang salah nih, Ustaz ya. Ya, Tema kita sekarang adalah mengenai ketika mencintai dengan cara yang salah. Nah, mungkin dari tema-tema sebelumnya nih, Ustaz, dari berdua bukan untuk mendua, jihad dalam pernikahan dan sebagainya macamnya. Kalau berbicara mengenai ketika mencintai dengan cara yang salah ini, apa sih maksudnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia program Rumahku Surgaku di SIP Radio FM 105,8 yang saya cintai. Jadi banyak sekali kita temukan di lapangan dalam realita kehidupan kita bahwa pasangan pasutri, suami istri, suami yang merasa ingin memberikan yang terbaik kepada istrinya atau istri yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya dengan niat yang baik tapi caranya salah, caranya tidak tepat gitu, bermasalah caranya. Sehingga tujuan yang di awal yang ingin dicapai itu justru tidak tercapai. Yang terjadi adalah hal-hal yang menyakitkan. Nah, itu kira-kira gambaran sekilasnya. Iya. Oke, mungkin memang banyak nih maksud dari suami ingin menyenangkan istri atau maksud istri ingin menyenangkan suami, malah terjadi sebaliknya ya, Sat ya. Iya. Gitu nih keluarga sip. Oke, kita mengundang Anda nih keluarga sip untuk bergabung bersama kita pada pagi hari ini ya di line telepon 0822 6811 4887. Anda bisa menyimak siaran kami baik melalui frekuensi 105,8 maupun audio streaming di www.sipfm.com. Oke, Sat. Mungkin langsung saja nih, Sat, mengenai tema kita pada pagi hari ini, yakni ketika mencintai dengan cara yang salah. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Sat, cara kita, kalau ini kan cara untuk mencintai yang salah, berarti harus kebalikannya. Bagaimana sih cara kita untuk mencintai seseorang itu dengan cara yang benar, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sat? Iya. Jadi keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita adalah harapan kita, kemudian surga kita di dunia ini. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kita berharap keluarga kita itu menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia, menjadi oase bagi kita untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya secara umum, mencintai yang benar itu adalah mencintai pasangan sesuai dengan koridor cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita, sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebetulnya seperti itu. Tapi kenapa banyak orang memperlakukan pasangannya dengan cara yang salah gitu? Kenapa hal itu terjadi? Begini, dalam hidup ini kita mengetahui ada 3 hal ya. Yang pertama ada istilah bodoh, yang kedua tidak tahu, yang ketiga adalah lemah akal. Ini tiga kata atau frase ini sebetulnya memiliki makna yang berbeda. Bodoh itu adalah orang yang tidak memiliki gairah terhadap ilmu. Bahasa milenialnya itu tidak tertarik dengan ilmu. Artinya tidak ada ketertarikan untuk mengetahui sesuatu, padahal sesuatu itu bermanfaat bagi dirinya. Karena tidak ada keinginan untuk mengetahui sehingga dia menjadi orang yang bodoh. Nah, itu orang yang bodoh. Kemudian yang kedua adalah tidak tahu. Tidak tahu itu memang sesuatu yang belum diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang gaib. Kemudian yang ketiga adalah lemah akal. Lemah akal ini memang orang yang diberi keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dia lahir. Keterbatasan dalam kemampuan untuk berpikir, menganalisa, untuk mengetahui sesuatu. Artinya dia memang secara genetik, secara fisik itu lemah. Nah ini
Itu sebetulnya tidak banyak ya kita temukan yang ketiga, tapi yang bermasalah itu Yang adalah pertama nih Ustaz ya, yang bodoh ini. tidak memiliki Nah, gairah untuk berilmu nih. ada yang lebih parah dari yang Apa bodoh, tuh Ustaz? itu dungu. Oh. Dungu itu adalah orang yang tidak menyadari ketidaktahuannya. Iya benar. Nah, akar Fasik ya, Ustaz. dari segala persoalan dalam rumah tangga sebetulnya adalah kebodohan ini. Kebodohan ini. Iya. Ya, kenapa saya jelaskan tadi agar orang tahu apa bedanya bodoh dengan tidak tahu, dengan lemah akal, itu berbeda. Kita tidak bisa menjustifikasi orang ini bodoh. Ya. Ini lemah, ini namanya tidak tahu. Kita harus bisa membedakan apa itu bodoh. Nah, keluarga sip yang dicintai oleh Allah, maka perlu bagi kita untuk senantiasa mengupgrade keilmuan kita. Senantiasa belajar. Seorang suami yang berjiwa pembelajar tidak boleh berhenti belajar menjadi suami yang baik. Seorang istri tidak boleh berhenti belajar menjadi istri yang baik dalam memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Nah, itu. Jadi hal ini yang jarang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mencintai dengan cara yang salah itu seperti apa sih? Nah, banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Dia merasa oke-oke saja, baik-baik saja, fine-fine saja, tidak ada masalah dalam keluarga saya, gitu. Ya kan? Nah, padahal ada masalah besar gitu. Ada masalah besar yang tidak dia ketahui. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak mencari tahu. Dia tidak pernah belajar. Ya kan? Tidak pernah belajar. Nah, mencintai dengan cara yang salah ini itu mulai bisa perlakuan suami terhadap istri atau sebaliknya. Nah, ini kita pilah-pilah ya. Suami terhadap istri. Semisal yang pertama adalah betapa banyak suami yang tanpa dia sadari itu mendidik istrinya dengan materi. Dengan uang. Uang menjadi standar segala-galanya. Materi menjadi standar penilaian, keberhasilan, dan kesuksesan. Nah, suami-suami seperti ini biasanya suka memberi gelang, anting-anting, ya kan, dalam jumlah yang besar gitu ya. Pokoknya dia memberi kebahagiaan istrinya itu dalam bentuk materi. Dan dia menganggap itulah sumber kebahagiaan dan prestasinya sebagai seorang suami. Ini pelan-pelan akan membangun sebuah mindset dalam jiwa, dalam diri istri, bahwa kebahagiaan itu seberapa banyak materi yang kita punya atau yang diberikan kepadanya. Ini sebetulnya kalau sesekali tahaddu tahabbu gitu ya, berilah hadiah maka akan tumbuh cinta. Benar, apa yang dikatakan oleh Nabi ini benar. Memberi hadiah itu ketika momentum ulang tahun, contohnya ketika hafalannya bertambah gitu, ketika dia semakin solihah, kita kasih hadiah, ada reward, bagus. Tapi itu hanya sebatas reward. Ya. Bukan reward itu yang segala-galanya, bukan. Nah, yang menjadi persoalan biasanya suami dia menjadikan materi harta itu sebagai standarnya. Cara berpikirnya dia melihat sesuatu itu dari sisi materi. Dari sisi materi. Ini sesuai banget dengan Das Kapital yang ditulis oleh Karl Marx ini. Ini kan ini bahaya sebetulnya. Nah, oke lah, kalau ketika itu kita bisa masih berpenghasilan yang besar gitu ya. Kita masih produktif, jabatan kita tinggi, istri akan menghargai kita, menghormati kita. Tapi tatkala kita mulai sakit-sakitan, ya kan, di PHK gitu ya kan, pekerjaan tidak lagi menghasilkan gitu. Saat-saat kita tidak punya, maka saat-saat itu pula kita akan dibuang. Nah, ini persoalan. Siapa yang salah? Suami, bukan istri. Ya.
Ibaratnya ada pemilu di tengah masyarakat tuh, Ustaz. Ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Nah, itu dia. Ini persoalan penting. Mhm. Jadi yang awalnya tujuannya adalah, wah saya cinta pada istri saya. Saya habiskan waktu saya siang dan malam bekerja demi dia. Demi dia punya uang yang banyak, ya kan? Perhiasan yang banyak, rumah mewah untuk dia, mobil mewah untuk dia. Iya. Ini persoalan sebetulnya. Ada yang tidak tawazun dalam hal ini. Itu satu, itu cara mencintai yang salah. Tidak tepat itu. Berilah hadiah, hadiah dengan sewajarnya, dan jangan jadikan hadiah itu sebagai standar dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Berikutnya apa lagi nih, Ustaz? Hal-hal yang dilakukan oleh suami yang mungkin tujuannya baik namun ternyata salah nih, Ustaz. Iya, keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan dalam rumah tangga, ternyata ini cara yang salah, ya, cara yang harus kita perbaiki. Karena ini sesungguhnya adalah bom waktu bagi pasangan itu sendiri dan bagi keawetan, ya, kelanggengan rumah tangga kita sendiri. Saya punya cerita ini, ya, kisah. Ketika salah seorang teman saya itu mobilnya diserempet sama orang lain dan orang lainnya kabur gitu, ya. Sehingga terus dia pulang, dia belum sempat memperbaiki. Sesampai di rumah dilihat mobilnya ini lecet sedikit, tiba-tiba istrinya marah. Tiba-tiba istrinya marah, keluarlah kata-kata kasar, kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang istri kepada suaminya. Dan suami ini diam, dia tidak merespon ketika itu. Dia justru mengintrospeksi diri, kenapa istri saya seperti ini. Nah, terus dia berpikir, ternyata mobil itu lebih berharga daripada saya. Ya, mobil ini yang beli saya, pakai duit saya bekerja. Ya kan, ketika mobil ini rusak sedikit, dia marah-marah ke saya. Nah, mobil ini ternyata lebih berharga dari saya. Terus dia sampaikan, kalau bagimu mobil ini lebih berharga, mobil ini saya perbaiki atau saya belikan yang baru, kamu kembali ke rumah orang tuamu. Gitu. Setelah itu sang istri ini mentak-mentak, ya kan, mencela tidak enakan hati, ya, menangis terus minta maaf. Nah, setelah dia introspeksi diri, dia baru sadar ternyata selama ini dia, tanpa dia sadari, dia mendidik istrinya dengan materi. Standar kebahagiaan dalam rumah tangganya selama ini yang dia sendiri ciptakan itu adalah materi, ya kan? Uang adalah segala-galanya. Nah, kita ini tidak tepat, ya. Segala-galanya memang butuh uang. Betul. Tapi uang bukan segala-galanya. Nah, ini kita berharap tidak terjadi pada pasangan kita. Jangan sampai motor ternyata lebih berharga daripada kita, gitu, ya kan? Ternyata HP atau alat-alat elektronik lain ketika rusak, istri marah-marah, itu kan, dengan wajah yang begitu menakutkan, ternyata lebih berharga daripada kita. Salah siapa? Salah kita sendiri, karena kita sendiri yang membangun kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini cemburu. Cemburu ini sebetulnya tanda sayang. Ya, orang yang cemburu, kalau ada suami atau istri yang cemburu, ya, istri cemburu kepada suaminya gitu, itu pertanda sayang itu kuat. Artinya ini kan bagus. Ini kan bentuk dari cinta. Tapi ketika cemburu ini cemburu buta, salah alamat gitu, ya, salah sasaran gitu, atau over, berlebih-lebihan. Nah, ini persoalan yang seringkali membuat rumah tangga itu jadi berantakan, bahkan pisah. Cemburu itu sewajarnya saja, ya kan? Betul. Cemburu dalam kebaikan, contohnya itu. Jadi ini penting juga. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini, menuruti semua kemauan istri. Abang, kita beli motor dong, beli ini, beli itu, sehingga gajinya habis untuk beli ini, beli itu. Kemudian bulan depan lagi gajian, beli ini, beli itu. Akhirnya
Ketika iman lemah, akhirnya kita berpikir untuk berbuat curang, serong gitu ya, atau berbuat hal yang tidak baik. Ini juga tidak bagus. Sayang pada istri bukan berarti mengikuti seluruh keinginannya. Kita harus selektif dan kita harus tahu mana keinginannya dan mana kebutuhannya. Kita harus penuhi kebutuhannya tapi tidak dengan keinginannya. Harus bijak. Benar. Ya kan? Harus bijak. Keinginan istri harus diselektif. Apakah itu kebutuhannya? Oh iya, kalau kebutuhannya kita penuhi. Karena itu kewajiban kita. Kemudian yang keempat adalah kita tahu ya ada burung di dalam sangkar emas. Sangkarnya sangat bagus, bahkan harganya jutaan gitu ya. Tapi burungnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar gitu. Di dalam aja. Ini kita temukan banyak juga. Seorang suami yang memperlakukan istrinya seperti burung dalam sangkar. Rumahnya bagus, fasilitasnya lengkap di dalam. Tapi istrinya nggak pernah diajak tuh rekreasi kayak ke pantai, ke gunung gitu kan. Jalan-jalan tuh nggak ada. Ini juga tidak bagus. Sayang ke istri bukan berarti mengekang fisiknya, mengekang kebebasan berekspresinya. Yang perlu kita lakukan adalah memanage dengan baik, mengatur, mengelola dengan baik. Itu yang perlu kita lakukan. Orang tuh nggak bisa dikekang karena dia adalah manusia yang bebas, manusia yang merdeka. Namun kebebasannya kebebasan yang terarah. Ini juga ya yang keempat. Kemudian apa lagi? Ini hedon. Hedon. Kalau ya kan hari ini ke mall. Besok ke mall lagi gitu kan. 2 hari lagi ke mall lagi. Mall ini, mall itu gitu kan. Artinya orangnya boros sekali ya. Shopping ya kan. Shopping lagi. Style gaya hidup yang tinggi. Ini sebetulnya juga nggak bagus. Membahagiakan istri itu bukan berarti harus shopping ke mall, shopping lagi enggak. Ya boleh shopping ya kan, tapi disesuaikan dong dengan budget kita, sesuaikan juga dengan kebutuhan kita, bukan keinginan tapi kebutuhan. Nah ini juga penting. Jadi sayang pada istri, dikit-dikit ajak belanja. Ya kalau kita dari keluarga yang kaya raya, keturunan sultan mungkin, ya boleh saja, tapi tetap tidak menjadi contoh yang baik. Karena kita akan menjadi temannya setan ya. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syaitan. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah temannya setan. Tidak boleh boros. Banyak orang yang butuh yang bisa kita bantu, ya kan? Tidak sesuai aja dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya juga kita temukan mencintai dengan cara yang salah ini adalah ini, yaitu seorang suami yang tidak lagi punya waktu untuk keluarga. Saking semangatnya untuk bekerja, pagi berangkat, pulang sore, nanti pulangnya tengah malam. Bahkan sampai-sampai anaknya tidak tahu siapa ayahnya. Persoalannya ketika dia pulang anaknya sudah tidur, dia berangkat anaknya masih tidur. Ini persoalan, nggak ngerti siapa ayahnya gitu. Pokoknya tiba-tiba dia sudah lahir, adiknya muncul lagi. Ini jadi family time-nya tidak ada. Waktunya banyak di luar. Ketahuilah bahwa istri itu dia punya hak kepada kita. Hak atas ma'isyah, nafkah, ya kan, nafkah lahir, nafkah batin, nafkah waktu. Dia butuh waktu, dia butuh mencurahkan pemikirannya, unek-uneknya, ya kan, dia butuh untuk didengarkan. Nah, ini salah satu profesi seorang suami itu adalah pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik. Dia butuh tempat curhat. Banyak istri-istri yang stres karena dia tidak tahu lagi mau curhat ke siapa. Akhirnya apa? Curhat kepada teman lamanya gitu kan, mantan pacarnya mungkin ya kan. Curhat kepada teman SD segala macam. Terbangunlah hubungan yang tidak bagus. Artinya dia lebih intens, lebih akrab dengan laki-laki lain ketimbang suaminya. Karena dia melihat suaminya ini adalah
pekerja bagus, ya kan, yang menyiapkan kebutuhan lahirnya, ya kan. Sementara untuk menyalurkan kebutuhan batinnya dia tuh kurang. Nah, ini nih penting ini. Banyak suami bekerja siang malam, istrinya selingkuh karena bingung nih si istri ini butuh tempat curhat gitu. Karena emang sudah fitrahnya perempuan ya Ustaz ya. Jadi seorang perempuan itu ya kan, dari sebuah penelitian, dalam sehari kalau dia tidak berbicara di atas 20.000 kata, dia akan stres. Bener. Iya kan? Iya. Kalau laki-laki itu enggak, laki-laki itu cukup 6.000 dia sudah cukup, sudah sehat bagi dia. Iya. Jadi laki-laki itu memang diciptakan untuk banyak bekerja, berbuat, bukan banyak berbicara. Tapi perempuan sebaliknya. Nah, perempuan kalau kurang dari 20.000 stres dia. Stres. Dia butuh banyak komat kamit, ngomong sana sini ya kan, celoteh itu segala macam. Oke. Jadi waktu, kalau kita ingin membahagiakan pasangan kita, beri dia waktu yang cukup gitu ya. Bukan berarti kita di rumah terus, enggak. Ini kan bukan berarti begitu. Dengarkan curahan hatinya, ya kan, anak kita, pasangan kita gitu. Nah, ini ada lagi nih. Ada 2 nih penting sekali. Dan tidak disadari nih. Apa tuh Ustaz? Apa itu? 1, memanjakan yang tidak pada tempatnya. Nah, manja ini juga bentuk dari sayang, ya kan? Benar. Contoh seorang istri bersikap manja. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan perhatian. Ya kan, dia caper, cari perhatian. Ya kan, dia butuh curahan kasih sayang. Nah, gitu. Nah, seorang suami juga begitu. Ya kan, dia memanjakan istrinya karena dia ingin memberikan kasih dan sayang. Nah, memanjakan ini baik, tapi seringkali kita tidak menyadari. Yang pertama adalah tidak pada tempatnya. Ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Semuanya harus pada tempatnya, ya kan? Memanjakan yang tidak pada tempatnya ini, atau berlebih-lebihan. Contoh nih, istrinya mau masak, udah ya yang bebek, nggak usah masak, nanti tanganmu kotor. Contohnya kan gitu. Kalau sekali-sekali sih romantis. Tapi kalau tiap hari sering kayak gini, ini sebetulnya tidak bagus gitu ya kan. Karena memang fitrahnya seorang istri itu ratu dalam rumah tangga. Dia tuh yang menguasai rumah. Ya kan, dia memang yang ahli dalam rumah. Artinya untuk memasak itu tanpa disuruh pun dia akan belajar dan ahli di itu. Jadi itu ya. Kemudian istri bisanya cuma masak air. Ini ada salah satu artis, alhamdulillah istri saya sudah bisa masak air, anaknya udah 3. Ini sebetulnya memanjakan yang juga tidak pada tempatnya, ya kan. Artinya apa? Artinya ketika seorang istri itu tidak bisa memasak, dia mesti belajar. Apalagi sekarang itu tempat belajar itu sangat banyak, gitu kan. Di YouTube apa saja ada, gitu kan. Di Google apa saja ada, bisa cari dan bisa belajar. Artinya tidak ada alasan untuk tidak bisa. Udah semakin ya kan? Gampang ya saat untuk belajar masak. Semakin gampang. Contohnya apalagi? Contohnya nyuci, ya kan? Nyuci udah ke laundry aja, laundry dikit-dikit ke laundry, ya kan. Kemudian mau makan udah ke warung aja, dikit-dikit ke warung, dikit-dikit ke warung. Ini tidak bagus, ya kan. Ada saatnya memang ke warung, kita lihat istri kita capek, atau memang hari itu kita ingin family time, ya, artinya kita bersenang-senang saja gitu. Yaudah semuanya dibeli, semuanya kasihkan ke laundry segala macam, boleh dong. Tapi tidak serta-merta apa-apa ke laundry, apa-apa ke warung segala macam, itu tidak bagus. Itu terlalu memanjakan, ya kan. Dan contoh-contoh yang lain itu sangat banyak. Ini mencintai dengan cara yang salah, memanjakan yang tidak pada tempatnya. Nah, ini yang kedua, pembiaran. Ini nih, pembiaran. Pembiaran itu keluar gosip. Contoh nih, istrinya bangun tidur jam 8. Biarlah, capek dia semalaman bergadang. Lagi ngapain juga bergadang semalaman gitu kan. Manajemen waktunya bagaimana gitu.
Istrinya bangun tidur jam 8 tuh sholat subuhnya jam berapa? Benar-benar. Sementara dia tuh tidak ada, semestinya dia menasehati istrinya, sayang, sekarang waktu sholat subuh, ayo sholat dulu. Habis subuh jangan tidur. Rasulullah tidak menganjurkan demikian. Nanti kalau mau tidur setelah waktu duha, silakan tidur. Contoh kan begitu. Nah, ini penting. Ini namanya pembiaran. Dan sekali dua kali mungkin bentuk dari cinta, kasih sayang. Udah dia capek kan, kasihan ya. Biarlah dia tidur, biar badannya fresh ya. Padahal secara ilmiah itu tidak betul ya kan. Biar dia fresh. Itu kan alasan yang sebetulnya karena cinta. Ya, ya kan. Dalam tanda petik, oh saya cinta, biarinlah dia tidur. Coba ini terus berlarut, berlarut, dan berlarut. Setiap pagi bangunnya jam 8, besok jam 9 lagi bangunnya gitu. Kapan ngurus anak? Kapan ngurus rumah? Kita harus kerja kan? Semuanya jadi berantakan. Iya. Ini mencintai dengan cara yang salah. Kemudian apa lagi? Istri nggak bisa baca Quran, dibiarkan, ya sudahlah, kan ada tab itu kan, apa tinggal putar gitu. HP ada Al-Quran tinggal didengerin. Kalau nggak bisa baca kan bisa mendengar, pahalanya ya hampir sama saja. Wa iza quriatil Quran fastami'ulah. Kalau dibacakan Quran dengar, kalau nggak bisa baca kita mendengar. Ya enggak betul, ya kan? Nggak bisa baca Quran, gimana caranya? Dia harus bisa. Tidak boleh dibiarkan. Kalau kita membiarkan justru bentuk dari kita tidak mencintainya. Kalau kita mencintainya, kita harus menyemangati dia agar dia bisa. Nggak bisa sholat, tidak kenal tata kerama, adab, sopan, santun, dan segala macam. Ya kan? Ini tidak boleh dibiarkan. Nah, ini kesalahan yang fatal. Ya kan? Kemudian, pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat. Istrinya nggak selera gitu kan. Di rumah makanannya itu saja gitu. Dan harus kita yang beliin kemana, ke warung. Tiba-tiba kita sibuk, terus dia nggak makan, ya kan? Makannya cuma sehari sekali atau nggak makan seharian. Puasa nggak puasa, bukan puasa namanya, cuma nggak makan aja seharian. Ini pola makan tidak sehat, ya kan? Tidak teratur. Ini menjadi penyakit. Nah, ketika kita biarkan, ini juga nggak bagus. Ini bukan bentuk dari cinta. Istri nggak menutup aurat ketika keluar rumah. Ada juga banyak, istri itu cantik. Kalau dia keluar, itu kan kelihatan cantik, saya jadi bangga. Ini bukan bentuk dari cinta. Kalau kita mencintai istri kita, maka ketika keluar rumah, kita akan menuntun dia menjadi seorang muslimah yang baik gitu. Yang menutup auratnya, sehingga dirinya itu aman dan tidak terjaga. Dia tidak diganggu sama orang lain. Jadi ada begitu banyak persoalan-persoalan sebetulnya dalam rumah tangga yang terkadang kita tuh tidak menyadari. Kenapa kita tidak menyadari? Karena kita tidak pernah mencari tahu, belajar akan kebodohan, ketidaktahuan diri kita. Untuk kita ketahui, ketidaktahuan kita, kebodohan kita adalah kejahatan kita yang sesungguhnya. Apalagi di saat sekarang tidak ada alasan untuk tidak tahu. Ada banyak media untuk bisa kita mengupgrade diri kita. Iya. Ada banyak media. Nah, keluarga sip yang dirahmati oleh Allah, itu kiranya ketika mencintai dengan cara yang salah. Di awal-awal mungkin tidak begitu terasa, tapi seiring berjalannya waktu, mengarungi samudera pernikahan ini, maka kita yang mencintai kelak akan merasakan sendiri akibat dari cara-cara kita yang tidak tepat. Mungkin demikian. Ya, itu dia keluarga sip ya, mengenai tema kita pada pagi hari ini, ketika mencintai dengan cara yang salah. Ada banyak hal nih keluarga sip ya yang bisa kita jadikan pembelajaran pada pagi hari ini. Mulai dari berbagai macam hal tadi ya, ada menjadi istri dengan materi, membujuk dan sebagainya macamnya. Dan saat ini ada satu pertanyaan masuk di interaktif kita dari Hamzah ya, di Kuranji katanya. Ya. Ustaz, bagaimana langkah kita
jika kita menyadari karena kalau kita ini mencintai dengan cara yang salah, Ustaz. Kita sudah sadar nih, Ustaz, kalau kita ini mencintai dia dengan cara yang salah. Nah, apa yang harus kita lakukan berikutnya katanya? Oke, Saudara Hamzah dan keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sekali ketika kita sudah menyadari ternyata selama ini kita telah mencintai pasangan kita dengan cara yang salah. Maka langkah pertama adalah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat, kita beristighfar kepada Allah, semoga Allah mengampuni. Kemudian yang kedua adalah meminta maaf kepada pasangan kita. Meminta maaf kepada pasangan kita. Kemudian yang ketiga adalah berupaya membangun komunikasi yang efektif, komunikasi yang lancar dengan pasangan kita. Itu penting sekali. Komunikasi ini seringkali menjadi bumerang ya, menjadi penghancur yang luar biasa dalam kelanggengan rumah tangga, di mana terjadi miskomunikasi. Yang suami bilang maksudnya begini, ya istri nangkapnya begitu, ternyata tidak nyambung dan ini menjadi masalah. Sehingga penting bagi pasangan suami istri untuk banyak-banyak family time, berdua saja ya kan, dengan suami ketika anak-anak sudah tidur, kita bercerita, kita saling curhat, saling mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Terutama di sini suami menjadi pendengar yang baik. Maunya istri itu seperti apa, pengennya bagaimana, itu didengarkan semua sampai selesai, sampai dia capek itu. Setelah itu baru kita komentari dengan tidak perlu banyak berkomentar. Itu. Kemudian adalah penguatan komitmen. Komitmen ini penting ya, bahwa kita menikah itu dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kita menikah, kita harus memahami bahwa dan kita berikhtiar bahwa rumah tangga kita ini mestilah menjadi surga kita di dunia ini. Bagaimana rumah tangga kita itu nyaman, bagaimana rumah tangga kita itu betah kita di sana gitu. Betul-betul kita merasakan nikmat berumah tangga. Itu beda ya. Nikmatnya berumah tangga. Nikmatnya berumah tangga itu seperti perlakuan dari seorang bagaimana seorang suami menghargai kerja-kerja istrinya. Bagaimana seorang istri juga menghormati suaminya, memberikan pelayanan terbaik, saling memahami, saling mengerti. Makanya sebelumnya sering saya sampaikan bahwa keluarga yang ideal itu dibangun atas pondasi cinta, diisi dengan pengabdian, dirawat dengan pengertian, dan dilanggengkan dengan kesetiaan. Nah, itu kata kuncinya begitu. Jadi pondasi cinta ini mesti kuat dan harus selalu dikuatkan. Makanya tema sebelumnya kita ingin bahwa cinta itu kalau bisa cinta yang bertumbuh. Terus bertumbuh, semakin lama semakin membesar, semakin merasakan kita nikmatnya berkeluarga. Bahwa menikah itu tidak menimbulkan kegusaran gitu, ketidaktenangan, menambah masalah, tidak. Menikah itu justru menjadikan masalah besar terasa lebih ringan. Yang berat terasa lebih ringan, yang besar menjadi terasa lebih kecil. Kemudian bersama-sama untuk bertumbuh di sana, menjadi sosok yang semakin baik. Semakin baik ilmunya, semakin baik penampilannya, semakin baik bagaimana tata adabnya, sikapnya, semakin baik juga ibadahnya gitu. Artinya harus ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu salah satu ciri dari keluarga yang berkah, barokah ya. Ziyadatul khair itu selalu bertambah kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga itu. Demikian. Begitu nih Pak Hamzah ya, semoga pertanyaannya sudah terjawab pertanyaannya tadi ya. Saat ini juga ada pertanyaan masuk ini dari 0852 sekian. Dia bertanya, apakah jatuh cinta tapi tidak berani mengutarakannya sebuah kesalahan, Ustaz? Bagi saya itu sebuah kesalahan. Ya ini
dia ada calon cuman belum sampai nih dia menyatakan cintanya nih Ustaz. Jadi begini, dalam hidup ini ya, dia itu ini ya masih single berarti ya. Mhm. Jadi begini, dalam hidup ini kita harus berani berbuat, berani bertanggung jawab pastinya. Artinya kalau orang Minang, kita kan orang Minang ya. Iya. Nah, berani apa namanya? Kalau tidak kaya berani pakai. Hmm. Ya, kalau kita tidak kaya artinya kita itu eh, artinya dari sisi yang pertama kaya itu materi pertama, yang kedua kaya ilmu, ya kan? Gitu. Kita nggak punya kedua-duanya itu nggak punya gitu. Orang biasa ya kan? Iya. Ya kalau kita nggak punya kedua-duanya ya kita harus berani. Kita harus berani. Itu modal seorang lelaki. Makanya ada peribahasa Arab yang selalu saya ingat-ingat ketika lupa tuh saya nyari-nyari apa ya? Himmatur rijal tahdimul jibal. Maknanya adalah cita-cita seorang pemuda itu harus lebih hebat, lebih kokoh, lebih kuat daripada sebuah gunung yang besar. Wah, gitu tuh kan luar biasa. Jadi jatuh cinta. Sebetulnya saya tidak begitu tertarik dengan kalimat frase jatuh cinta. Saya lebih senang itu membangun cinta. Karena jatuh cinta seringnya itu adalah ketika pandangan pertama. Ketika ketemu di kampus gitu ya, ketemu di mall, di pasar, di jalan, lagi makan gitu di warung, kelihatan menarik banget gitu ya, cantik banget gitu. Biasanya pandangan pertama begitu menggoda, terus dari mata turun ke hati, ya kan? Hati mengatakan pengen punya tuh, pengen jadi kekasihnya gitu. Itu namanya jatuh cinta. Kenapa dikatakan jatuh? Ya dari mata jatuh ke hati. Gitu kan, jatuh. Saya lebih senang itu memang membangun cinta. Jadi bukan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Orang yang jatuh seringkali merasa sakit, iya enggak? Benar. Sakit gitu. Kenapa sakit? Yang pertama tidak berani mengutarakan, nembak dia nggak berani gitu ya. Jangan-jangan dia anak sultan gitu. Itu. Yang kedua, kita belum pantas untuk dia. Atau apalagi kalau kita lihat dia bawa mobil gitu kan, penampilannya kinclong gitu, nggak level ya, kita nampaknya saya nggak selevel dengan dia gitu. Tapi pengen memiliki dia, sehingga sakit dong. Sakit pastinya kan. Mau makan kebayang dia, mau tidur terbayang dia, ya siang malam yang terbayang dia gitu. Galau jadinya. Nah saya kira itu nggak bagus. Tapi yang bagus apa? Bangun cinta. Bangun cinta itu begini. Satu, memantaskan diri. Memantaskan diri untuk siap menuju ke pelaminan. Yang pertama yang dipantaskan dari sisi keilmuan, sakofahnya. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu dipantaskan itu adalah memang secara fisik kita sehat. Ya, kalau sakit ya kita berobat dulu, gitu kan. Yang ketiga yang kita pantaskan adalah kekuatan finansial. Artinya kita kalau bisa sudah bekerja atau sudah punya tabungan gitu ya kan, tabungan untuk menikah dan pasca nikah. Nah, ada yang begitu, dia nggak punya pekerjaan karena dia dulu bekerja habis itu nganggur gitu kan. Nah dia punya modal untuk menikah dan pasca menikah dia punya. Nah maka lanjutkanlah. Nah itu namanya bangun cinta. Nah selanjutnya bagaimana? Datangi dong rumah orang tuanya. Dengan gentle lamar anaknya, itu bangun cinta namanya. Iya, ya kan? Itu bangun cinta. Jadi bagi saudara Hamzah tadi yang ketika jatuh cinta tapi tidak berani untuk mengutarakannya, ya saya sarankan hindarilah untuk jatuh cinta. Atau kalau tidak, temui dia, ya kan? Temui dia dan sampaikan. Tapi ini kecenderungannya agak berbahaya. Kenapa begitu? Karena memang yang menjadi motivasi menikah dengan dia adalah motivasi fisik, motivasi syahwat ya. Itu sebetulnya tidak pas. Yang kedua, kita minim pengetahuan tentang dia. Kalau bisa dengan siapa kita menikah itu kita ngerti
siapa ibunya, siapa ayahnya, apa pekerjaan ayah dan ibunya, di mana rumahnya, siapa saudara-saudara yang lain, kakek neneknya, seketurunannya kalau bisa kita tahu. Panjang ya. Nah, karena dengan demikian kita tahu riwayat penyakitnya gitu kan. Ya. Kemudian oh ini dia berpotensi punya anak kembar gitu. Oh, saya harus siap gak ya? Siap gak ya nanti punya anak kembar? Ya semuanya kita pelajari sila-sila itu. Penting sih, tapi yang paling penting adalah fazfarta bidzatiddin taribat syadaka. Lihat agamanya. Iya kan? Bagaimana pengamalan agamanya si dia itu, bagaimana? Penampilannya udah syar'i apa belum? Menutup aurat. Kalau auratnya belum ditutup, udah cari yang lain dulu aja. Auratnya saja nggak ditutup. Ya kan, yang nampak oleh kita aja nggak ditutup. Itu satu. Dan selanjutnya, mungkin itu ya. Oke. Itu dia keluarga SIP ya pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Dan sudah hampir 60 menit juga ternyata kami menemani ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement terlebih dahulu, Ustaz. Oke. Keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam program Rumahku Surgaku, semoga rumah-rumah kita adalah surga bagi kita semua. Satu kalimat yang ingin saya tekankan adalah pasangan yang menderita dalam pernikahannya bukan karena tidak dicintai, tapi dicintai dengan cara yang salah. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa keluarga SIP ya. Pembahasan kita pada pagi hari ini semoga menambah wawasan kita bersama pada pagi hari ini tentunya. Dan jangan lupa keluarga SIP, kita bakal bertemu kembali nanti di pekan depan di jam yang sama, tentunya di program Rumahku Surgaku. Insya Allah. Amin. Baik keluarga SIP, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.